Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Tony dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai materi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Albert Tagung dengan NIM 825240004. Nama saya Mario Kusuma dengan NIM 82524 dan 19. Dan saya Lema Yusuf Nikodemus dengan NIM 825240034. Nah, pada materi kali ini bisa dilihat di screen itu select everything from. Mungkin sangatlah familiar karena kita sering belajar pada sesi Oracle Database Administrator. Tetapi materinya sebenarnya kurang tepat. Yang kita pelajari adalah select everything tanpa from atau lebih tepatnya clause select without from. Next. Nah, pada presentasi kami pada hari ini akan memberikan beberapa gagasan utama. Yang pertama itu introduction, basic function, pros and cons, important notes, sekaligus kesimpulan, dan yang terakhir adalah demo program, semua query-nya. Next. Nah, dimulai pada bagian introduction. Nah, jadi apa itu sebenarnya clause select without from? Jadi clause select without from ini adalah sebuah query yang masih non standar yang belum diterapkan di semua sistem database yang digunakan untuk mengambil data tanpa harus mereferensikan tabel secara langsung. Bisa dilihat contoh yang bagian atas itu. Jadi sebelum Oracle 23 AI direferensi harus diberikan referensi seleksi state from dual. Nah, harus ada from dualnya. Nah, karena ini fitur baru yang baru diterapkan pada Oracle 23 AI, tidak diperlukan from dual lagi. Bisa dilihat yang gambar kanan itu seleksi state saja lah. Itu query-nya langsung berhasil jalan. Nah, jadi fitur ini adalah fitur baru yang diberlakukan Oracle pada Oracle 23 AI dan seterusnya. Dan ini digunakan untuk mensederhanakan query. Next. Nah, uh, ada beberapa tujuan mengapa select without from ini diterapkan. Ada 4 tujuan. Yang pertama untuk mensederhanakan penulisan query, yaitu seperti yang tadi, yang from dualnya bisa lebih dihapuskan, dan juga ada beberapa operasi basic functions yang juga akan lebih mudah bisa dilihat nanti. Kemudian ada meningkatkan portabilitas seperti sharing dan lain-lainnya itu lebih mudah karena tidak mereferensikan tabel. Kemudian yang ketiga, kemiripan dengan sistem database lainnya. Dan MySQL ini pada Oracle 23 AI ini juga ingin setarakan dengan sistem database modern lainnya. Salah satunya itu ada PostgreSQL dan Microsoft SQL juga. Dan yang terakhir itu salah satu developer friendly. Itu berarti eh, membu- em, memberikan akses kepada developer untuk lebih mudah melakukan troubleshooting, melakukan operasi DML, DQL, dan seterusnya. Next. Nah, untuk pada basic function akan dijelaskan pada teman saya, Mada. Next. Oke, pada basic function ini memiliki banyak operasi. Yang pertama itu ada math operations atau operasi matematika itu kayak memanggil yang pertama ada select 2 itu akan memanggil angka 2 doang. Setelah itu ada penjumlahan. Contohnya seperti select 10 tambah 5 itu akan menampilkan penjumlahan 10 tambah 5 yaitu 15. Selanjutnya ada select mode 10,3. Mode itu kayak sisa pembagian gitu. Pokoknya kayak 10,3 artinya 3 kali 3 kan 9. Jadi 10 dikurang 9 jadi 1, maka di situ sisanya 1 yang ditampilin. Selanjutnya ada date operations atau operasi tanggal. Yang pertama ada select date, itu akan memanggil tanggal dari komputer kita. Contohnya itu di situ ada 13 November 2025. Itu dicoba query-nya itu pas tanggal 13 November 2025. Makanya itu berbeda dengan tanggal tanggal sekarang. Selanjutnya ada seleksi state plus 7 as next week itu akan memanggil lagi
tanggal dari komputer kita, tapi tambahkan 7 hari, jadi makanya di situ ada 20 November 2025. Dan juga nama dari yang sysdate-nya itu yang kayak yang tadi, itu kan sysdate, sekarang diganti jadi next week. Terus selanjutnya ada select extract year from sysdate, itu akan memanggil tahunnya doang dari tanggal yang ada di komputer kita. Next. Selanjutnya ada string functions atau kayak fungsi karakter. Yang pertama ada select substring database. Database 1,4 itu akan memanggil karakter yang pertama sampai keempat dari kata-kata database. Makanya di situ yang ditampilin adalah datanya doang. Terus yang kedua ada select length oracle, itu akan memanggil seberapa panjang kata oracle, atau bisa diganti dengan yang lain. Setelah itu ada select replace ABC ABC AX, itu mengganti karakter A menjadi X, makanya di tampilinnya itu XBC XBC dan bukan ABC ABC. Next. Selanjutnya ada conversion functions atau fungsi mengkonversi. Yang pertama itu contohnya ada select to char sysdate mon dd y. Itu akan mengganti format sysdate kita menjadi nama bulan, setelah itu tanggal, setelah itu tahun. Selanjutnya select to number 45,67 itu akan mengkonversi eh, yang awalnya string, 45,67 itu kan awalnya string. Setelah itu diganti jadi format data tipenya number. Tapi di situ tetap 45,67 karena ya sama, itu juga udah angka. Next. Yang terakhir ada call functions. Yang contohnya itu pertama ada select myfunc yang berisi hello world. MyFunc itu kayak fungsi yang kita bikin sendiri, dan di sini kebetulan yang di dalam dari MyFunc ini cuma hello world. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh Lesia. Oke, kita masuk pada bagian terakhir pada basic function, yaitu adalah PLSQL. Seperti yang sudah kita pelajari pada semester kedua, cara membuat PLSQL itu adalah dengan pertama kita create atau replace function dengan nama my custom function. Dengan dalamnya itu adalah num1 dengan tipe number, num2 dengan tipe number, dan dia akan di return varchar 2, di mana num_v itu menjadi number. Nanti resultnya menjadi varchar 2 dengan panjang 100. Jadi nanti akan dimulai dengan si num_v-nya itu akan berisi sebuah fungsinya num_v itu adalah untuk menampung si num1 dikali num2, dan hasilnya itu akan menjadi hasil perkalian sama dengan num_v-nya itu nanti akan di return resultnya, dan terakhir nanti akan kita panggil seperti berikut di query math operation, itu adalah select my custom function 5,4, jadi nanti hasil perkaliannya akan menjadi 20. Oke, kita lanjut ke bagian kelebihan dan kekurangan. Seperti yang dilihat, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam fitur ini, select without from clause. Yang pertama, sintaks itu akan menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca. Ini sangat betul sekali karena dengan adanya penyederhanaan ini akan berefek untuk kita lebih cepat untuk menggunakan query, lebih tidak perlu menggunakan from 2 lagi. Habis itu kita untuk melakukan debugging dan juga testing akan menjadi lebih efisiennya lagi. Habis itu orang yang ingin mempelajarinya itu untuk Oracle 3 AI akan lebih mudah karena semuanya telah dipermudah sesuai dengan kelebihan seperti sintaks dan debugging dan testing menjadi lebih efisien. Lalu kita masuk ke kekurangan. Kekurangannya itu adalah kita tidak dapat mengakses tabel yang sudah ada. Jadi kalau misalnya tabelnya tidak ada, pengen kita akses pakai fitur ini itu udah nggak bisa. Karena kita kan from with select without from close. Habis itu dia kalau misalkan udah nggak bisa mengakses tabel yang sudah ada, itu dia tidak bisa mendukung join ataupun subquery. Nah, maksud dari poin terakhir dari kekurangan ini adalah membingungkan untuk dibaca oleh pengguna baru. Contoh, misalnya kita sudah menggunakan Oracle sebelum Oracle 23 AI. Lalu kita masuk ke fitur yang baru yaitu select without from. Jadi misalkan itu akan membingungkan si pengguna baru karena itu masih fitur yang sangat awam ataupun lebih perlu diperkembangkan lagi untuk fitur ini. Kita lanjut pada Oke, kita lanjut. Aduh, layarnya blue screen. Tapi tenang saja, ini hanya bagian dari presentasi kita aja. Kita lanjut pada poin terakhir. Oke, poin terakhir itu adalah important notes atau kesimpulan untuk presentasi. Ada 4 poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, fitur ini hanya untuk ekspresi atau fungsi yang tidak membutuhkan row ataupun table. Sesuai dengan dari yang sebelumnya, kalau misalnya kita panggil dari table ataupun itu tidak akan bisa. Melainkan kita hanya membuat ekspresi ataupun fungsi tanpa memanggil data dari table. Kedua, dari
karena sudah menjadi Oracle 3 AI, kita tidak perlu lagi menuliskan dari from dual seperti yang sudah dijelaskan dari teman-teman saya seperti Albert dan lain-lain, bahwa Oracle 3 AI tidak perlu menuliskan from dual lagi. Kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga, fiturnya itu bisa memanggil fungsi sederhana tanpa patokan dari from dual. Jadi ya tanpa patokannya itu kita bisa panggil lah fungsinya itu, karena dari poin yang pertama, poin apa, fungsinya sederhana. Lalu poin terakhir, jadi fiturnya ini bisa memanggil data dari table, tapi selain dari table dummy. Dan kedepannya Oracle mungkin akan memperbarui fitur ini untuk kedepannya. Oke, kita lanjut pada bagian demo program. Oke, kita lanjut lagi ke demo program. Kita balik lagi ke yang pertama, yaitu math operation atau operasi matematika. Dulunya kita itu kalau mau select itu harus pakai form dual seperti ini. Cuman sekarang kita bisa langsung cuman select dua, itu otomatis langsung terpanggil si angka duanya. Terus selanjutnya ada select 10 plus 5. Ini akan menghasilkan penjumlahan dari 10 tambah 5 yaitu 15. Selanjutnya ada lagi select 10 bagi 2. Ini ya seperti biasa pembagian 10 bagi 2 yaitu 5. Itu makanya ditampilinnya 5. Setelah itu ada select power 2,3. Itu akan menghasilkan pangkat 3 dari 2 yaitu 8. Sorry, di sini harusnya ada titik koma. Nah, makanya situ ditampilinnya 8. Selanjutnya ada select mode 10,3, itu artinya hasil dari pembagiannya 3 kali 3 yaitu 9, 10 kurang 9 yaitu 1. Maka di situ ada hasilnya yaitu 1. Selanjutnya kita masuk kembali kepada date functions atau fungsi tanggal. Di sini kita bisa tulis, maksudnya ketik select sys date. Di sini tanggal dari komputer saya itu November 18, makanya harusnya di sini juga munculnya 18/11/2025. Sini ada 18 November 2025. Selanjutnya ada lagi kita coba select sys date plus 7 as next week. Ini akan memanggil yang baru, sistemnya bakal diganti menjadi next week. Setelah itu ditambah sistem kita yang sekarang yaitu 18, ditambah 7 yaitu 25. Maka di sini ada tanggal 25 November 2025. Selanjutnya ada lagi select add months sys date, 1. Di sini itu akan menghasilkan eh, tanggal dari sys date kita sekarang, tetapi 1 bulan setelahnya yaitu 18 Desember 2025. Selanjutnya kita masuk lagi ke select to char sys date YYY MMDD. Ini akan mengganti format dari sysdate kita dari yang awalnya 18 Dek 2025 itu akan diganti menjadi tahun dulu yaitu 2025. Setelah itu ada month 11 atau November. Setelah itu DD atau tanggal itu 18. Selanjutnya kita masuk ke select extract year from sysdate. Ini akan memanggil tahun dari komputer kita yaitu 2005. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yosia. Kita lanjut pada bagian berikutnya, itu adalah string function. Awalnya kita tuh akan select concat dalam kurung data, koma, base, di koma. Ini akan memanggil konkret itu dan menggabungkan dua karakter itu adalah data dan base menjadi database. Konkret itu untuk menggabungkan dua kata. Seperti contoh yang sudah saya tulis. Habis itu kita lanjut select substring, sub str, database, koma 1,4 dalam kurung titik koma. Itu adalah akan memanggil karakter substring itu adalah untuk memanggil karakter karakter pertama hingga karakter keempat, itu akan memanggil data. Kita lanjut select in string, in str, database, ketik
koma, petik A, dalam kurung titik koma. Itu akan memanggil karakter karakter dari sebelah kiri ada yang akan memanggil karakter si A dari sebelah kiri. Jadi itu ada yang A yang pertama itu ada di urutan kedua. Kemudian saya lanjut select in setelah in string saya akan lanjut itu replace. Itu ABC ABC koma ABC ABC petik koma A petik petik A petik koma petik X. Itu akan mengganti yang A menjadi X jadi XBC XBC. Bisa lanjut itu select upper Oracle. Itu akan mengubah semua tulisan menjadi huruf besar. Habis itu select length Oracle. Itu akan menghitung jumlah banyaknya karakter itu di Oracle dan 6. Kita lanjut. Itu adalah saya akan select round 123,456,2. Jadi di sini hasilnya akan menjadi 123,46 itu karena kita akan memanggil dua angka belakang koma sehingga yang 56-nya itu kan dinaikkan menjadi 6. Kemudian saya akan coba lagi itu adalah select round 123,1. Maka dari itu nanti hasilnya akan menjadi 123,6 karena dia hanya memanggil satu angka belakang koma itu 5 menjadi 6. Jadi maka hasilnya menjadi 123,6. Kemudian saya lanjut menjadi call function itu adalah create or replace function myfunc return varchar 2 is begin return petik hello world titik koma habis itu and. Oke, kemudian di sini kita petik, makanya function akan sudah terbikin, habis itu kita akan select my func. Oke, kemudian akan terpanggil itu adalah my func itu hello world. Oke, itu sekian. Oke, kita masukkan dulu conversion function cara select to number. Dan ini mengkonversi apa yang ada di dalam parameter ini menjadi data yang bisa diubah-ubah oleh Oracle itu sendiri, sistem database itu. Misalnya 45 titik 67 dan ini akan mengkonversi yang awalnya sebenarnya 45 ini 45,67 ini sebenarnya adalah char atau varchar. Nah, jika kita convert ini menjadi to number. Nah, dalam to number ini performatannya ini titik ini sebagai koma kalau dalam eh, bahasa Indonesianya akan menggunakan koma. Jadi kalau misalnya dikonversinya itu akan tetap Oracle sistem database ini akan menganggap titik itu menjadi koma. Oke, selanjutnya kita pada bagian select to char. Nah, kita akan mengambil sysdate dan memformatkannya menjadi month, dd, kemudian YIG ada 4 karakter untuk year dan sudah. Nah, untuk month ini sendiri karena M-nya tidak kapital, maka bulan pertama ini tidak kapital juga. Oke. Selanjutnya untuk masuk pada bagian PLSQL untuk membuat function sendiri. Nah, jadi pertamanya ini untuk create or replace. Jadi kalau misalnya sudah ada fungsi itu sendiri sebelumnya, kita tidak perlu mendropnya langsung. Jadi kita bisa saja langsung membuat membuat fungsinya itu dengan mereplace. Nah, itu my custom function. Oke.
Nah, karena PLSQL pengetikannya itu sendiri agak tricky langsung di eh, terminal ini, jadi kita harus teliti dalam pengetikannya. Jadi untuk memberikan spasi ini kita ketik Shift Enter pada keyboard kita. Nah, itu akan enter ke bawah. Nah, kita masukkan variabel yang akan digunakan untuk proses PLSQL ini. Jadi ada 2, 61 dan 62 ini dalam bentuk number. Kemudian kita tutup, lalu kita akan return tipe variabelnya itu adalah varchar 2. Nah, itu adalah is. Nah, dari sini akan membuat eh, apa variabel returnnya itu apa aja. Itu num_v itu adalah number. Kemudian ada results yang dari tipe varchar 2 dengan maksimal karakter 100. Kemudian kita turun, kita masuk pada bagian PLSQL-nya, yaitu pada bagian begin kita masukkan. Jadi num_v itu ada titik 2 sama dengan itu ini adalah proses perkaliannya yaitu 61 dikali dengan 62 ya. Kemudian kita terlih dan results kita masukkan itu adalah ini adalah DBMS outputnya, jadi hasil perkalian itu. Kemudian membuat separasinya itu adalah variabel return num_v. Kemudian kita kita return results yang sudah ada tadi kita declare. Kemudian terakhir adalah n 2 dan kita pencet enter sekali, kemudian kita ada slash lalu enter lagi. Nah, function sudah terbuat. Kemudian untuk memanggilnya kita hanya cukup menuliskan select my custom func. Nah, ini parameternya ini kita masukkan misalnya kayak 20,7 itu akan dikali 20 kali 7 dengan seperti ini hasil perkaliannya. Sebenarnya kalau misal kita menggunakan from dual juga bisa. Dan itu yang sebelum 23 AI from dual. Nah, itu sama saja. Dan kemudian untuk bagian ini misalnya untuk bagian error ini misalnya yang masih ada batasan untuk bagian select without from ini adalah misalnya kita select everything from employees. Ini yang standarnya. Itu muncul. Tapi kalau misalnya kita hanya menuliskan select employees tanpa ada from, ini akan error karena masih masih ada invalid identifier dan belum cukup diupdate. Mungkin untuk ke depan-depannya di atas 23 AI dan seterusnya akan dipermudahkan dan select without from clause ini juga bisa diterapkan pada untuk mengambil tabel-tabel yang sudah ada lainnya. Oke, itu saja presentasi kami mengenai klausa select without from. Terima kasih Pak Tony dan teman-teman telah menonton sampai selesai. Sekian dan terima kasih.